Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita dari kelompok 1 yang membahas tentang analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam studi kasus pada UMKM Sirashop. Poin-poin di latar belakang yaitu menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksananya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Perpajakan ini wajib dibayarkan oleh wajib pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sirashop ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion. Usahanya sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Selama ini Sirashop memproduksi sekaligus menjual berbagai macam hijab. Tidak hanya hijab, Sirashop juga mempunyai produk baju untuk wanita. Selama kurang lebih 5 tahun ini, Sirashop mempunyai rekan kerja di mana yang biasanya disebut dengan reseller. Reseller ini seorang yang menjual kembali produk dari Sirashop tersebut. UMKM atau usaha mikro kecil menengah sudah banyak yang beroperasi di Indonesia dan mendengar sebutan UMKM ini sudah tidak asing di telinga. Masyarakat di Indonesia sekarang banyak berbisnis mulai dari Sabang hingga Merauke. Dengan banyaknya UMKM yang sudah beroperasi, bagi yang sudah lama maupun masih baru, harus tetap memperhatikan ketentuan perpajakan dan mampu membayar pajak dengan baik dan benar. Akan tetapi, tidak semua pelaku UMKM tersebut paham tentang perpajakan. Padahal, pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia, yaitu dengan persentase sebesar 80%. Dengan persentase sebesar itu sangat disayangkan apabila mayoritas pelaku UMKM masih kurang paham terkait dengan pajak ataupun tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini, berharap masyarakat pemilik UMKM dapat memahami dengan ketentuan perpajakan dan mampu membayar pajak dengan baik. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana bisa mengetahui pengaruh atas kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan UMKM tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam studi kasusnya pada UMKM Sirashop. Selanjutnya akan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pajak. Pengertian pajak menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya itu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu sanksi perpajakan, merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selanjutnya itu review penelitian terdahulu. Yang pertama, dari IF Hidayati tahun 2014 dengan judul Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, studi kasus pada KPP Pratama Surakarta.
mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari KPP Pratama Surakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di kota tersebut terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan. Yang kedua, Sianema et al. Tahun 2017 dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado, mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi, di mana semakin tegas sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Kesadaran wajib pajak akan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi, di mana semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak, maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga yaitu Perdana dan Dwiranda tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, menyatakan bahwa hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini dan teori-teori yang digunakan dapat mendukung hasil penelitian dan memberikan pemahaman mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan di KPP Pratama Tabanan yang berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar lebih ditingkatkannya sosialisasi, transparansi, edukasi bagi wajib pajak oleh KPP Pratama Tabanan, dan bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir teoritis. Yang pertama, pengaruh kesadaran wajib pajak itu menjadi variabel yang pertama, dan yang kedua pengaruh sanksi pajak menjadi variabel yang kedua, dan akan dihubungkan atau diteliti sehingga dapat mengetahui hasil kepatuhan wajib pajak tersebut. Kemudian jenis penelitian atau jenis data. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan studi kasus pada UMKM Sirosa Shop adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata atau bahkan informasi dari narasumber yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data primer, di mana peneliti langsung mewawancarai narasumber. Unit analisis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis Sirosa Shop. Sirosa Shop merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang perlengkapan wanita yang menjual seperti hijab, pakaian wanita, dan lain-lain. Selain menjual produk, Sirosa Shop ini menyediakan bahan untuk para reseller yang ingin mencoba membuat produknya sendiri. Jenis data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dimana data kualitatif dijelaskan dalam bentuk uraian dan kalimat, dan juga bisa menjadi sebuah paragraf atau cerita pendek. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang dimana penulis mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan langsung dari narasumber atau pemilik dari UMKM Sirosa Shop. Pembagian data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dimana data-datanya berupa pendapat dan tidak berupa angka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik perolehan data. Yang pertama dengan menggunakan interview atau wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik usaha Sirosa Shop ini. Yang kedua ada observasi. Metode ini menggunakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu mengabadikan hasil wawancara atau observasi dengan cara merekam gambar, merekam suara, ataupun mencatat. Teknik analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
yaitu penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan setelah data-data terkumpul, kemudian menganalisa data. Teknik analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data yang ingin diteliti oleh penulis. Yang kedua, mewawancarai dan menggali informasi tentang masalah yang dicari. Yang ketiga, menganalisis dan menyederhanakan dan membuang informasi yang tidak perlu, sehingga dapat menghasilkan informasi atau reduksi data. Yang keempat, ada melakukan penyajian berupa teks naratif agar dapat mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah melakukan kesimpulan dan verifikasi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.